Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap belajar? Siap. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke. Coba pimpin ketua kelas untuk berdoa. Firly, Husen, Rasya, Arasyid, Rizky. Sini. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami fakta dan memahami opini. Akan kita bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan artikel ilmiah populer materi minggu lalu? Ada yang bisa jawab? Siapa? Siapa jawab? Bintan. Oke. Apa Bintan? Apa yang dimaksud dengan teks ilmiah populer? Biasanya artikel ini diterbitkannya dalam bentuk apa dan di mana biasa diterbitkannya? Apa? Ayo, dalam bentuk atau di mana biasanya diterbitkan? Berbagai macam media massa cetak seperti pada majalah. Fakta dan opini dalam teks artikel ilmiah populer. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam pengertian fakta dan pengertian opini. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah keadaan yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, Ibu akan beri contoh ya. Fakta. Nah, contoh yang pertama, fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi buah dan sayuran dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Kenapa ini kita sebut fakta? Kemudian opini, oleh karena itu kita dianjurkan untuk mengonsumsi buah dan sayuran setidaknya 5 porsi dalam 1 hari. Kenapa itu disebut opini? Ada yang tahu? Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di sini Ibu akan bagikan LKPD. Di sini Ibu akan bagikan LKPD. LKPD itu apa? Di sini ada lembar kerja peserta didik. Nah, di dalamnya udah tugas secara berkelompok. Dalamnya sudah ada teks artikelnya. Kemudian, nah di sini lihat ya, tuh. Ada artikelnya, lalu kalian bisa mengisi sesuai yang ditanyakan ada di dalam lembar ini ya. Bisa kalian tulis di sini ya. Oke, Ibu bagikan dulu deh berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1. Ini kelompok 1 sini ya. Sesuai kelompoknya. Satu. Kemarin teks kamu itu udah Ibu tentuin tentang apa ya saya judulnya? Ini bukan sih? Ya, benar ya? Kelompok ya? Bentar. Tunggu. Nah, ini. Kelompok 2 tadi mana? Kelompok 2? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 2. Kelompok 3? Oke, kelompok 4 nih. Oke, masing-masing kalian bisa membacanya. Membaca silakan dalam LKPD-nya itu kalian bisa baca artikelnya. Kemudian setelah kalian baca itu, kalian tentukan bagian mana yang fakta dan bagian mana yang opini. Oke, kalian jawab pada lembar LKPD yang di belakang. Oke, udah dilihat masing-masing ya? Oke. Kalian kerjakan selama 10 menit bisa?
Oke, ayo ditulis di bagian belakang. Artikelnya, teks artikelnya boleh kalian copot. Terus nanti kalian tentukan. Untuk bagian depan jangan lupa ditulis nama anggotanya ya. Nama anggotanya. Sudah, kalau kalian ingin ada yang ditanyakan boleh silakan. Sudah, coba. Gimana? Nama kelompoknya udah semua? Oke, ini udah dicopot ya? Coba. Belum? Berarti ya, membacanya ya? Oke, silakan dijawab. Mana bagian fakta, mana bagian opininya ditulis. Ya. Oke. Berapa orang sih anggotanya kelompok kamu? Oh, ya, masuk izin ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Silakan ya. Sudah dapat berapa kelompok ini? Dapat 1 opini. Udah tandain. Oke, opini 1. Siap. Kelompok ini sudah dapat tapi baru ditandain ya? Yang udah ditulis berapa? 2. Oke. Disimak dulu ya. Hasil presentasi dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 dimulai presentasinya. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teks artikel kelompok kami berjudul Pencemaran dalam Lingkungan Hidup. Kelompok kami menemukan sebanyak 3 kalimat fakta dan 3 kalimat opini. Fakta yang pertama adalah abiotik merupakan kumpulan-kumpulan benda mati, sedangkan biotik itu kumpulan benda hidup. Fakta yang kedua adalah di dalam komponen abiotik adalah udara, air, cahaya matahari, tanah, suhu, dan lainnya. Komponen abiotik mencakup dekomposer atau disebut pengurai. Konsumen dan juga produsen kedua komponen tersebut sangatlah erat kaitannya atau tidak dapat dipisahkan. Fakta yang kedua, contoh dari polutan gas karbon dioksida adalah ketika tidur di dalam mobil dengan menggunakan AC, gas-gas karbon dioksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor di luar bisa masuk ke dalam tubuh. Gas itulah yang menyebabkan kematian. Lalu pada teks opini yang pertama, oleh karena itu, kegagalan dari lingkungan hidup seperti pencemaran yang terjadi bisa dikatakan ulah dari manusia. Tingkah laku manusia pada saat ini telah melebihi batas wajar. Banyak tempat yang seharusnya bersih dari sampah, malah tertimbun sampah. Tempat yang seharusnya rindang serta asri berubah menjadi tempat yang panas dan juga gelap. Lanjut ke opini yang ketiga. Oleh karena itu, tidak heran jika asap rokok menjadi penyumbang pencemaran udara yang paling besar.
Sudah. Ada yang kelompok siapa yang mau memberikan tanggapan terhadap kelompok? Kamu dari kelompok? Oke, coba sebentar. Biar kedengeran suaranya. Oke, coba pegang aja nggak apa-apa, biar kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapannya? Saya dari kelompok 1 ingin memberikan apresiasi kepada kelompok yang telah presentasi. Menurut kelompok saya, hasil presentasinya sudah baik dan sudah sesuai dalam indikasi mencangkup fakta dan opini. Semoga ke depannya jauh lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sudah memberikan pendapatnya atau tanggapannya terhadap kelompok 4 ya, dari kelompok 1. Ayo kelompok 3, silakan maju untuk presentasi. Siapa moderatornya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teks artikel kelompok kami berjudul Pentingnya Pendidikan Karakter di Usia Sekolah Dasar. Fakta yang pertama adalah karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ines. Fakta hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Lanjut dibacakan oleh Rizky. Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah berat, yaitu terjadinya krisis multidimensi yang berkepanjangan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang teks artikel ilmiah populer yang berjudul Pentingnya Pendidikan Karakter di Usia Sekolah Dasar. Fakta dan opininya? 3 kalimat fakta dan 2 kalimat opini. 5 ya. Oke. Ibu beri kesempatan untuk kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan. Siapa? Kelompok mana yang memberikan tanggapan? Oke. Silakan dari kelompok 1. Tanggapannya apa terhadap kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan apresiasi kepada kelompok yang telah presentasi. Menurut kelompok saya, hasil presentasinya sudah cukup baik dan sudah sesuai dalam identifikasi mencakup fakta dan opini. Semoga ke depannya jauh lebih baik lagi. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teks artikel kelompok kami yang berjudul Narkoba dan Dampak yang ditimbulkan. Kelompok kami menentukan sebanyak 4 kalimat fakta dan 1 kalimat opini. Kalimat fakta yang kedua, narkoba, narkotika, dan obat atau bahan berbahaya atau nabza adalah obat atau bahan atau zat atau dihirup akan terpengaruh terutama pada kerja otak dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibat dari penggunaan narkoba ini sangat banyak. Hal ini bisa berdampak buruk bagi diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Narkoba adalah salah satu penyebab kehancuran bangsa. Kalimat opini, jika narkoba terus berkembang dan menggoda para pelajar agar mengalihkan pandangannya pada narkoba, maka para pelajar yang akan menjadi penerus bangsa akan kandas di tengah jalan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang teks artikel ilmiah populer yang berjudul Narkoba dan Dampak yang Ditimbulkan. Oke, sudah ya. Jadi totalnya ada berapa? Ada Berapa kalimat fakta? faktanya ada Berapa? 4, kalimat opininya ada 1. Opininya hanya ada 1. Oke, baik. Silakan, ini sudah ditampilkan hasil presentasinya dari kelompok 1. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapannya? Silakan, kelompok berapa yang mau memberikan tanggapan? Oke, dari kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ayo, siapa yang mau? Silakan nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan apresiasi kepada kelompok yang telah presentasi. Menurut kelompok saya, hasil presentasinya sudah baik, namun masih ada kalimat yang berlibat-libat. Berlibat-libat. Oke, ada kalimat yang masih berlibat-libat, tidak tepat ya, kurang tepat. Oke, lanjut. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok lain yang sudah memberikan tanggapan atas presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasinya sudah selesai. 4 kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini nih Ibu mau tanya nih ya. Dari secara keseluruhan, masih ada kesalahan atau kurang tepatnya pemahaman terhadap fakta dan opini? Apakah sudah semuanya tepat dan paham? Masih ada yang kurang? Oke, bagian mana sih yang kurang? Coba kasih tanggapan dulu deh. Ada bagian yang kurang tadi di bagian apa? Dari kelompok ini. Dari tadi yang apa yang tadi kamu jelaskan itu, yang tadi kamu memberikan komentar. Di bagian apa yang kurang? Coba, apa lagi? Di bagian yang ada terdapat kurang tepat nggak? Dari kelompok lain yang sudah maju tadi. Dari beberapa kelompok, kurangnya ada di opini. Di opini, oke. Masih ada bagian yang kurang tepat ya? Ya. Opininya. Oke, jadi pemilihan opini dan faktanya masih belum sesuai dan sempurna, betul. Oke, terima kasih. Baik, tadi ada beberapa kelompok yang memang pengisiannya itu kurang tepat ya. Ada yang seharusnya jawabannya itu fakta tapi ditulis opini, betul. Ada yang seperti itu ya. Jadi memang kita harus menentukan sebuah fakta dan opini pada sebuah teks itu ya harus betul-betul tepat ya. Karena apa? Coba Ibu tanya lagi deh ke kalian. Menentukan fakta dan opini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya kita menentukan fakta dan opininya belum tepat atau salah. Kira-kira apa dampak ke kita untuk kehidupan sehari-hari? Kalau opini sama faktanya salah. Oke, betul. Felika, gampang terkena hoax. Oke, gampang terkena hoax. Kalau misalnya kita nggak paham opini, nggak paham fakta, kalau kita dapat berita itu misalnya berita bohong nih, berita yang hoax gitu ya. Terus kita jadi percaya nggak? Jadi percaya nggak kalau berita hoax itu bener deh kayaknya, ya gitu ya. Jadi kayaknya kita kalau baca apa-apa tuh, ya udah deh, itu emang kalimat bener deh. Terus kita sebarin tuh, sebarin di mana biasanya? Ya, dijadiin story, terus apalagi dimasukkan ke dalam grup, biasanya gitu kan ya, di grup itu gampang banget ya, sarang-sarang hoax itu bertebaran di dalam grup keluarga biasanya ya kan, jangan sampai ibu-ibu tahu berita kalau ikan paus berubah menjadi sesosok wanita, gitu kan ya. Oke, kalau kita tidak cermat dan pintar untuk memilih berita, percaya nggak? Berita itu percaya, kalau iya aja ya udah percaya, tapi kalau misalnya kita udah pinter nentuin fakta dan opini, enggak, kita cross check, emang bener ikan paus terdampar terus berubah menjadi sesosok perempuan atau wanita yang cantik? Enggak juga ya, gimana berubahnya gitu kan ya, itu hoax. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita mempelajari sebuah materi itu bisa kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari ya, jadi kamu tidak mudah termakan hoax. Oke, gitu. Kemudian, Ibu mau nanya lagi nih ke kalian. Dari materi yang telah kita pelajari, ya, yang materi yang sudah kita pelajari, kira-kira materi tadi itu materi tentang apa sih yang sudah kalian? Oke, tentang apa? Materinya tentang teks dan opini pada teks ini. Oke, teks fakta dan teks opini, betul. Itu materi yang sudah kita pelajari, ya. Oke, kemudian kira-kira pelajaran hari ini, pelajaran yang menyenangkan, apa pelajaran yang menyenangkan yang kalian dapat pada hari ini?
Apa? Dapat berdiskusi dengan teman-teman. Ada lagi yang menyenangkan? Betul? Apa? Dapat mempresentasikan kelompok kelompok hasil kelompok. Betul, yang sebelumnya kalian kayaknya belum tahu ya apa namanya cara pembukaan dalam berdiskusi dan presentasi gitu kan ya. Kayak jadi dapat tahu ya. Betul. Kemudian dari kesenangan tadi udah ada nih. Kira-kira ada hambatan atau kesulitan tidak ketika kita mempelajari materi hari ini? Apa kesulitannya? Sulit bertukar pendapat dengan teman. Dengan teman, sulit untuk bertukar pendapat. Oke, namanya kita berdiskusi pasti kan punya pikiran masing-masing ya, pendapat masing-masing, betul ya? Ada yang beranggapan, ini nih fakta, oh bagian ini nih opini, gitu ya. Oke, itu kesulitannya. Ada lagi kesulitannya yang kalian hadapi untuk menentukan ini nih fakta dan opininya? Ada lagi nggak kesulitan apa gitu yang kira-kira, Bu ini sulit banget deh Bu di materi ini gitu? Tidak ada? Sudah paham berarti ya? Masih semangat nggak? Semangat? Oke, masih semangat. Baik. Kemudian, oke, Ibu ingin memberikan refleksi atau penguatan ya terhadap kelompok yang sudah maju tadi. Yang pertama, Ibu ingin mengevaluasi di bagian apa namanya presentasi dalam menentukan fakta dan opini. Memang masih banyak yang belum sesuai ya antara bagian fakta dan bagian opini. Kemudian yang kedua, ketika mempresentasikan masih banyak yang malu. Ayo, kalau presentasi itu suaranya harus dikeluarkan dengan maksimal. Nggak usah malu-malu, jangan takut salah. Ya, jadi kita harus percaya diri. Tuh, kemudian yang ketiga, ketika presentasi kalian masih awam sekali dengan yang moderator. Masih awam, belum tahu Bu moderator itu untuk seperti apa sih Bu? Bu cara bacanya seperti apa sih Bu? Walaupun alhamdulillah sudah sempurna tadi, hampir sempurna, tapi ada beberapa kalimat-kalimat yang kurang tepat gitu ya dalam membuka jalannya diskusi. Oke, ada yang mau bertanya nggak di materi kali ini? Atau sudah paham semuanya? Sudah paham? Sudah paham. Ada yang mau, nggak ada yang ditanyakan berarti ya? Sudah mengerti ya? Oke ya. Baik, dalam teks ini yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kalau kita mempelajari teks artikel ilmiah populer ini kita dapat itu tadi ya dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi pengetahuan kita agar kita tidak termakan berita hoax ya kan, agar tidak mudah untuk yang namanya ini loh. Misalnya kalian gini dapat berita-berita yang nggak benar nih, terus dari teman kalian ya. Nah kalau kalian dapat berita yang tidak tepat dan tidak benar dari teman kalian, apa kalian langsung dapat tersulut emosi? Harusnya tidak, harusnya ya. Misal ini secara simpel aja nih ya. Kalau kita belajar fakta dan opini, kita kan udah tahu nih mana yang benar, mana yang bohong ya kan, mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau kalian dapat berita yang tidak dari teman kalian ya kan, terus apakah kalian langsung kesulut emosi? Harusnya tidak. Harusnya gimana? Kita cross check, ya nggak sih? Ini benar nggak sih yang dibilang sama teman kita? Apakah yang melaporkan itu hanya ingin kita dan teman kita selek? Bahasanya maksudnya dalam arti berantem, ribut gitu kan? Ada yang seperti itu juga kan ya? Nah, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita udah paham fakta dan opini, kita tidak mudah untuk ribut sama teman, tersulut emosi kita, ya kan? Kalau ada berita yang nggak benar, kita cari kebenarannya. Bener nggak sih teman kamu ngomong seperti itu? Gitu ya. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari, oke? Nah, untuk materi selanjutnya, ya ini kan sekarang materinya tentang apa? Fakta dan opini. Nah, untuk materi berikutnya adalah yang akan kita bahas adalah struktur kebahasaan pada teks artikel ilmiah populer ya. Struktur kebahasaan ya, materi selanjutnya. Apa itu struktur atau unsur kebahasaan pada teks artikel ilmiah populer? Kan pada sebuah teks itu kan memang harus ada yang namanya bahasa pembangun ya. Di situ ya. Misalnya menggunakan imbuhan atau kalimat aktif atau kalimat pasif gitu kan ya, kalimat langsung dan tidak langsung dan sebagainya gitu ya. Oke, masih semangat? Masih. Oke, coba kalau Ibu bilang tepuk satu kali. Kalau Ibu bilang satu jangan tepuk ya.
Kalau ada tepuknya baru. Oke? Kalau ibu bilang tepuk dua kali. Kalau ibu bilang dua, nggak tepuk. Oke? Tepuk dua. Barki. Tuh, berarti udah hilang fokus Barki ya. Oke, diulang lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Oh, siapa yang salah? Nah, berarti tandanya kalian bukan belum fokus sih, memang udah tidak fokus ya. Ya, karena waktu sudah menunjukkan jam berapa ini sekarang kita ya? Jam 4. Oke, jam 4. Ini udah jam terakhir ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Kalian sudah ikut serta dalam materi hari ini. Semoga Ibu berharap kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah dapat berita hoax dan lain-lainnya. Gitu ya. Kita total ada 4 kelompok ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup saja materi hari ini. Semoga materi hari ini bisa kalian bawa dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menjadi orang yang mudah tersulut emosi dalam berita-berita yang hoax atau mudah terpercaya dalam berita-berita yang tidak benar. Dah gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita doa penutup dulu ya. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian boleh bersiap-siap untuk pulang dan jangan lupa sampah-sampahnya dibersihkan terlebih dahulu baru kalian boleh pulang. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh siap-siap, siapkan tasnya dan boleh keluar. Boleh balik, silakan. Oke, silakan, boleh balik. Terima kasih. Apa tuh? Waalaikumsalam. Terima kasih. Dirapikan lagi kelasnya. Oh ya, LKPD-nya dikumpulkan ke Ibu. Terima kasih ya.